Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama lagi melaksanakan pembelajaran walaupun masih dalam kondisi PJJ ya. Semoga kabar kalian di rumah semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan selalu bahagia. Baik anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran hari ini kita akan masuk ke KD yang baru ya, yaitu metabolisme. Baik anak-anakku sekalian, mungkin materi ini belum pernah kalian temukan di SD atau di SMP ya. Nah, tapi mungkin kalian minimal pernah mendengar ya, metabolisme. Nah, mudah-mudahan di antara kalian ada yang minimal istilahnya kalian sudah tahu metabolisme itu apa. Nah, Ibu sering dengar metabolisme itu di iklan, misalnya di iklan-iklan suplemen ya, memperbaiki metabolisme. Nah, hari ini kita coba ya, sebetulnya metabolisme itu apa? Kita mungkin kembali ke materi sebelumnya, bahwa metabolisme ini sebetulnya adalah sangat erat sekali dengan berbagai macam sistem yang ada di dalam tubuh kita ya. Nah, mungkin Ibu akan memperkenalkan dulu apa sih sebetulnya metabolisme. Ya, lanjut. Jadi metabolisme itu adalah berasal dari kata metabol ya, atau artinya adalah berubah. Nah, ya. Jadi apa yang berubah gitu ya. Nah, sebetulnya metabolisme ini secara tidak disadari itu adalah satu proses yang terjadi di dalam tubuh kita selama kita hidup ya, atau selama makhluk hidup itu hidup. Jadi siapa yang bermetabolisme ya? Siapa yang berubah itu? Siapa yang melakukan reaksi kimia itu? Nah, di sini ditekankan bahwa metabolisme itu terjadi pada sel tubuh makhluk hidup. Nah, kita garis bawahi anak ya, bahwa yang melakukan metabolisme itu adalah hanya sel makhluk hidup. Nah, jadi kalau misalnya benda-benda mati, walaupun mengadakan reaksi kimia, itu tidak bisa kita katakan metabolisme. Contoh misalnya ya, kalian misalnya di laboratorium kimia sedang melakukan praktikum. Misalnya praktikumnya uji glukosa. Nah ya, waktu kelas 11 kita sudah melakukan uji glukosa, atau misalnya kita uji protein. Nah, itu kan ada reaksi kimianya ya. Ketika misalnya Benedik bereaksi dengan makanan, atau misalnya Lugol bereaksi dengan makanan, itu kan ada reaksi kimia ya. Nah, tapi reaksi kimia itu tidak bisa kita sebut dengan metabolisme, karena metabolisme sendiri harus terjadi di dalam tubuh makhluk hidup ya. Lanjut. Nah ya, sekarang apa saja yang bisa terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, baik itu monosel, multisel, termasuk kita ya. Nah, jadi ada dua proses. Yang pertama adalah anabolisme. Apa itu anabolisme? Nah, anabolisme di sini artinya adalah menyusun senyawa kompleks menjadi senyawa yang menyusun senyawa sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Nah, ini contohnya ya. Contohnya salah satunya adalah fotosintesis. Nah, mungkin kalian bertanya, kalau Ibu tidak mengatakan contohnya, Bu, kalau di tubuh kita terjadi tidak fotosintesis? Nah, jadi fotosintesis itu hanya contoh anabolisme ya. Jadi anabolisme itu adalah satu contoh proses menyusun molekul kompleks atau senyawa kompleks dari senyawa yang lebih sederhana. Nah, yang kedua adalah katabolisme. Nah, katabolisme ini adalah kebalikan, bisa dikatakan kebalikan dari anabolisme, yaitu menguraikan atau membuat suatu senyawa sederhana dari suatu molekul yang kompleks. Nah, jadi anabolisme dan katabolisme ini sebetulnya itu terjadi secara bersamaan di dalam tubuh semua makhluk hidup. Jadi kalau misalnya kalian nanya, mana yang lebih dulu? Menyusun dulu atau menguraikan dulu? Nah, maka kita
kalau nanti sudah belajar materi ini harus yakin ya bahwa anabolisme dan katabolisme terjadi di semua sel makhluk hidup itu terjadinya adalah secara bersamaan ya. Nah, Ibu akan memberikan contoh mungkin di sini kenapa anabolisme itu adalah suatu reaksi penyusunan ya, atau misalnya kenapa katabolisme itu disebutnya adalah reaksi penguraian. Nah, ini mungkin Ibu akan memberikan contoh sederhana ya untuk anabolisme. Contoh di sini adalah fotosintesis. Nah, kita perhatikan. Ini contoh klasik ya, Nak ya. Ibu yakin bahwa dari SD kalian sudah diperkenalkan dengan istilah fotosintesis ya. Nah, dimana mungkin ibu bapak guru SD-nya kalian waktu SD itu menyebutnya adalah tumbuhan bisa membuat makanan. Nah, ingat ya Nak, di situ ada kata kunci membuat. Nah, membuat makanan. Dari mana tumbuhan membuat makanan? Katanya dari mana? Nah, dari unsur-unsur, dari senyawa-senyawa yang ada di dalam tanah, gitu ya. Dibuat, diproses menjadi senyawa yang kita sebut dengan zat makanan atau senyawa yang lebih kompleks. Contoh ya. Nah, contoh di sini misalnya untuk contoh yang pertama ya. Fotosintesis. Kalian masih ingat apa saja yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis? Ya, contoh ya Nak ya. Nah, ini untuk proses fotosintesis ini seperti yang sudah pernah kita kenal harus ada CO2 ya. Kemudian harus ada H2O ya. Kemudian ada apa lagi? Cahaya matahari. Nah, hasilnya apa ini? Masih ingat? Hasilnya itu adalah C6H12O6 plus oksigen. Nah ya, Ibu tidak akan menjelaskan satu persatu, tapi kita langsung ke konsep. Anabolisme menyusun senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Coba kalian perhatikan ini ya. Nah, ini CO2, karbon dioksida. Karbonnya berapa? 1 ya, betul. Nah, kalau dia digabung dengan air ya dan dibantu oleh cahaya matahari, ternyata bisa menghasilkan senyawa yang jumlah karbonnya jadi 6. Nah, mana yang lebih kompleks? 1 ya, senyawa yang 1, karbon yang 1 atau karbon yang 6? Yang 6 kan ya yang lebih kompleks. Nah, makanya fotosintesis adalah contoh yang paling mudah kita pahami, yaitu proses menyusun senyawa kompleks, ini glukosa, dari senyawa sederhana ya. Jadi senyawa sederhananya yang mana ini? Karbon dioksida dan H2O. Nah, itu untuk anabolisme. Nah, perlu kalian perhatikan bahwa sebetulnya di dalam metabolisme ini ada yang tidak boleh ketinggalan ya. Kebetulan di sini ada cahaya matahari. Tapi selain cahaya matahari, itu ada bagian yang ada di dalam tubuh semua makhluk hidup yang harus selalu dilibatkan. Yaitu apa? Nah, di sini ada yang namanya enzim. Nah, ya. Jadi enzim itu adalah bagian penting yang selalu ada di dalam suatu proses metabolisme, ya. Nah, itu contoh untuk anabolisme. Nah, sekarang yang kedua. Kenapa katabolisme itu adalah suatu proses pemecahan? Apa yang dipecah? Senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Contohnya di sini adalah respirasi. Halo anak-anak, kelas 11 kita sudah belajar ini ya. Sudah belajar ini juga ya, bahwa respirasi ini kita kenal biasanya dengan respirasi aerob dan anaerob. Fermentasi ini salah satu contoh dari respirasi anaerob. Nah, kita buktikan bahwa ketika di kelas 11 kita membahas respirasi, apa tujuan dari respirasi? Apa tujuan dari tubuh kita melakukan sistem pernapasan? Masih ingat? Nah, ini adalah merombak ya. Bernapas itu sebetulnya merombak sari-sari makanan supaya jadi energi. Nah, jadi tidak mungkin kita punya energi kalau hanya makan tapi tidak ada bernapas gitu. Nah, sekarang kita buktikan. Contohnya adalah respirasi.
ya, atau fermentasi. Nah, sekarang kita coba ya, bahwa betul tidak kalau respirasi itu salah satu contoh dari katabolisme. Ini contoh yang paling akrab dengan kalian mungkin ya. Jadi Ibu contohkan di sini ya. Ini contohnya C6H12O6 plus oksigen ini ternyata bisa menjadi CO2 dan H2O dan membebaskan sejumlah ATP. Ya. Nah, kita perhatikan Nak di sini pemecahan senyawa kompleks. Nah, ini ya, pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Kita lihat nih, glukosa itu kan C6H12O6 ya, yang ini nih, contoh yang ini ya. C6H12O6 ini glukosa. Ketika dioksidasi, nah kita tahu oksigen ini dari mana? Ketika terjadi proses respirasi. Nah, ini ya, bahwa ketika inspirasi tubuh kita kan menghirup oksigen dari luar. Nah, ternyata Nak, sekarang kita jawab di kelas 12, buat apa kita menghirup oksigen? Ternyata oksigen ini adalah dipakai untuk memecah C6H12O6 ya, untuk memecah C6H12O6. Nah, yang ini C6 ternyata berubah menjadi karbon yang jumlahnya 1. Maka konsep daripada kompleks, nah ini ya, pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana itu bisa terjawab dari pemecahan ini, pemecahan C6H12O6 dioksidasi menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ini yang kita perlukan ya. Buat apa? Misalnya kalian makan, ternyata ujung-ujungnya adalah untuk menghasilkan ini ya, untuk menghasilkan ATP ini, untuk menghasilkan energi ini. Nah, ini Nak yang kita sebut dengan katabolisme. Nah, dua bagian ini adalah proses yang harus selalu terjadi di dalam tubuh kita. Nah, ini perhatikan nih. Ini ya, C6H12O6, kenapa ya Bu ya kok bisa berubah jadi CO2 dan H2O, kemudian membebaskan ATP, di mana ATP-nya ini kita pakai untuk berbagai macam kegiatan. Ingat ya Nak ya, di sini ada enzim. Nah, makanya ketika beberapa buku ya menuliskan metabolisme itu apa sih? Metabolisme itu ternyata adalah reaksi enzimatis, tidak salah ya, karena tanpa enzim tidak akan pernah terjadi baik itu anabolisme maupun katabolisme. Nah, jadi sampai di sini, mangga kira-kira kalian nanti boleh mengulang-ulang kembali ya. Nah, nanti pada waktunya ketika ada sesi kalian bertanya, nanti Ibu memberikan memberikan kesempatan kalian untuk bertanya. Nah, baik Nak, untuk selanjutnya, karena metabolisme ini biasa disebut juga adalah reaksi enzimatis melibatkan enzim, maka satu konsep yang harus kalian pahami tentunya adalah enzim ya. Kita pelajari apa itu enzim ya, silakan. Nah ya, nah inilah enzim. Ada nggak di antara kalian yang belum pernah dengar kata enzim ya? Pernah ya? Nah, di kelas 11 kalian ingat di mana tuh ketemu banyak dengan berbagai macam enzim? Di pencernaan makanan. Oke. Pernah dengar maltase, amilase, protease. Nah, itu dia contoh-contoh enzim ya. Coba perhatikan. Nah, ini ada bagian sederhana apa itu enzim ya. Nah, yang pertama adalah kalian perhatikan di situ pengertian dari enzim. Jadi enzim itu adalah suatu protein. Nah, ingat ya Nak, enzim itu protein. Jadi sebagian besar yang menyusun enzim itu adalah protein. Berarti ada bagian lain yang bukan protein, tapi di sini yang jadi konsep adalah protein yang bisa bertindak sebagai biokatalisator. Nah, apa tuh biokatalisator? Bio artinya hidup,
Katalisator artinya adalah mempercepat. Jadi biokatalisator itu sebetulnya adalah enzim mempercepat suatu proses yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, ya. Nah, apalagi yang harus kalian tahu dari enzim? Nah, sifat, ya. Nah, supaya kalian mudah, kalian tinggal memahami kembali apa itu sifat protein. Nah, jadi ketika kalian paham sifat protein, insya Allah kalian akan lebih mudah memahami sifat daripada enzim itu sendiri, ya. Contoh di situ misalnya, enzim itu adalah bekerja secara spesifik, ya. Jadi enzim itu spesifik, artinya apa spesifik? Dia hanya bekerja untuk satu jenis. Jadi kalau misalnya di kelas 11 kita ketemu dengan maltase, kira-kira maltase kerjanya untuk siapa? Ya, betul, untuk maltosa, ya. Nah, jadi spesifik. Berarti protease bisa nggak untuk maltosa? Nggak bisa. Protease itu dia kerja untuk protein, ya. Nah, itu yang disebut dengan spesifik. Kemudian yang kedua, berfungsi sebagai katalis. Berarti dia sebagai biokatalisator. Diperlukan hanya dalam jumlah sedikit. Kemudian bekerja bisa secara bolak-balik dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, Ibu mungkin di sini lebih menekankan apa sih Bu yang mempengaruhi faktor lingkungan itu? Contoh yang paling mudah, ya, bahwa enzim itu ternyata termolabil. Kalian suka ada iseng-iseng dengan teman, kamu mah emosinya labil. Apa labil artinya? Ya, betul. Jadi labil itu mudah berubah, ya, tidak tetap. Nah, termolabil berarti yang mempengaruhinya adalah suhu. Nah, atau satu lagi, apalagi yang mempengaruhi enzim? Misalnya dia dipengaruhi sekali oleh pH, ya. Jadi ada enzim yang akan rusak kalau terlalu asam. Ada enzim yang rusak kalau terlalu basa. Nah, tapi ada juga enzim itu yang ternyata tidak bisa juga dia bekerja dalam suasana yang netral. Kan pH itu dari 1 sampai 14 ya, Nak, ya. Nah, jadi di sini enzim itu ternyata ada yang bisa bekerja di suasana asam, ada yang bisa bekerja di suasana basa, dan ada yang bisa bekerja di suasana netral. Jadi kalau misalnya amilase itu kan harus netral. Dia misalnya diajak kerjanya di asam, itu pasti dia mogok gitu, ya, dia nggak mau kerja. Begitu juga sebaliknya, ya. Misalnya enzim-enzim yang bekerja di lambung, lambung suasananya apa? Asam, ya, karena ada HCl. Nah, misalnya si lambung dibuat suasananya itu misalnya jadi basa, nah itu juga tidak bisa, karena enzim yang ada di lambung itu dia akan nyaman kalau dia bekerja di suasana yang asam, ya. Nah, itu beberapa sifat dari enzim. Nah, biokatalisator tadi mempercepat suatu reaksi dengan menambahkan enzim dalam jumlah yang sedikit, maka proses pemecahan senyawa kimia itu bisa berlangsung lebih cepat. Contoh paling mudahnya gampang, Nak, ya. Ketika memecah amilum tidak menggunakan amilase, itu mungkin membutuhkan waktu sekian lama, ya. Misalnya 1 jam misalnya begitu, supaya si amilum itu jadi maltosa misalnya, ya, menjadi maltosa. Amilum kan polisakarida. Nah, misalnya berubah menjadi maltosa itu butuh waktu yang cukup lama. Tapi dengan diberi sedikit enzim maltase, ternyata diberi sedikit enzim amilase, ternyata amilum itu bisa berubah menjadi maltosa itu dalam waktu yang sangat cepat, ya. Contoh paling mudah ini, Nak. Ketika kita mengunyah makanan, ya, kelas 11 nih di pencernaan makanan. Ini ternyata di mulut itu kan terjadi reaksi kimia, ya, terjadi reaksi enzimatis. Nah, kenapa di rongga mulut kita ada reaksi enzimatis ketika mencerna makanan? Karena di rongga mulut kita itu ada bagian yang bisa menghasilkan enzim amilase. Nah, nasi, kentang, jagung, singkong, ubi dikunyah nih di rongga mulut kita. Maka beberapa saat kemudian berapa kunyahan tuh, Nak? Ya, 32 kunyahan, nanti dia akan berubah menjadi bukan lagi amilum, tapi sudah berubah menjadi maltosa, ya. Nah, itu lebih kurang bahwa enzim itu mempercepat suatu reaksi. Sama lah kalian mau ke SMA 4, dari alun-alun ke SMA 4, ada yang berjalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang naik misalnya motor.
Mana yang lebih cepat? Nah, naik motor kan? Nah, jadi motor atau sepeda di sini bertindak sebagai enzim, bertindak sebagai biokatalisator yang mempercepat kalian sampai di sekolah, ya. Atau dalam suatu reaksi kimia dia mempercepat terjadinya suatu produk gitu. Itu sifat daripada enzim. Yang selanjutnya adalah cara kerja enzim itu menurunkan energi aktivasi. Apa artinya menurunkan energi aktivasi? Coba, kalau misalnya tanpa enzim, waktu yang dibutuhkan itu tentunya lebih lama. Tapi dengan enzim, maka energi yang dibutuhkan pun jauh lebih sedikit. Lanjut, nih ya. Nah, ini adalah contoh apa istilahnya model ya, model kerja enzim. Yang harus kalian perhatikan di sini, jangan dulu istilah kunci gembok dan induksi pas, jangan ya. Tapi kalian perhatikan dulu enzim dan substrat ya. Kita mulai dari yang gambar yang pertama yang ada di atas ya. Nah, kita perhatikan di sini enzim dan substrat. Nah, kalau misalnya kalian memperhatikan gambar yang warnanya agak ungu, itu adalah bertindak sebagai enzim. Kemudian yang warnanya agak kehijau-hijauan itu adalah substrat. Nah, kalian perhatikan di sini ada yang namanya sisi aktif. Nah, jadi sisi aktif itu yang kita sebut dengan bagian yang disusun oleh protein. Nah, jadi kenapa disebut sisi aktif juga? Karena sisi ini yang nantinya akan bertempelan dengan substrat ya. Jadi kalau tadi Ibu mencontohkan substrat contohnya amilum, berarti enzimnya apa? Amilase. Nah, kita pindah ke gambar yang kedua ya. Kita pindah gambar yang ke sebelahnya. Itu lihat oleh kalian. Ternyata gigi substrat pas dengan gerigi yang ada di enzim. Nah, maka namanya sekarang bukan substrat dan enzim lagi, tapi gambar tengah ini namanya sudah jadi enzim substrat. Nah, jadi bukan substrat enzim, tapi penulisannya juga di sini sudah harus disatukan begini, enzim substrat. Nah, begitu ya, karena itu sudah bergabung. Nah, terakhir lihat yang paling kanan. Nah, di situ ketika enzim sudah bekerja, ternyata akan menghasilkan suatu produk ya. Jadi kalau kita misalkan substrat yang ini misalnya ini adalah amilum, maka ketika enzim ini misalnya adalah amilase, berarti ini yang gambar di tengah nih, yang gambar di tengah ini sudah enzim dan substrat. Nah, yang ini adalah produk. Berarti produk ini apa sekarang? Bukan amilum lagi ya, tapi ini sudah berubah menjadi 2 glukosa yang kita sebut dengan apa itu kalau dari amilum berubah menjadi maltosa ya, kemudian dari maltosa diubah menjadi glukosa oleh maltase. Nah, ini satu contoh ya. Jadi ternyata enzim ini memang bekerjanya itu adalah spesifik ya. Yang kedua sama ya, yang kedua prinsip kerjanya sama, Tapi kenapa Bu, kok ada 2 istilah ya? Ada kunci gembok dan ada induksi pas. Nah, ayo sekarang perhatikan gambar yang di atas. Lihat geriginya, lihat giginya substrat dengan giginya enzim. Ya, cocok banget ya. Nah, kenapa disebut kunci gembok? Coba kalian kalau di rumah, kalian punya 2 kunci, gemboknya harus berapa? Harus 2 kan? Nah, sekarang bagaimana kalau gemboknya pagar ditukar dengan gemboknya lemari? Nah, kuncinya yang ditukar, bisa terbuka nggak nanti? Pagar itu digembok nih, tapi kuncinya pakai kunci lemari. Lemari juga digembok, tapi kuncinya pakai anak kunci yang pagar. Bisa nggak dibuka? Nggak bisa. Nah, itu yang kita sebut dengan kunci gembok ya, lock and key ya. Nah, jadi harus pas gitu. Nah, sekarang kita perhatikan yang kedua. Bagaimana yang kedua? Yang kedua itu ternyata coba perhatikan giginya substrat
Berubah tidak? Tidak ya. Tapi coba, enzim berubah nggak giginya? Berubah. Nah, jadi enzim ini punya toleransi ternyata terhadap substrat. Makanya cara kerjanya bukan kunci gembok lagi, tapi cara kerjanya adalah induksi pas. Ya, nah dalam hidup ya ada yang harus kunci gembok, tapi ada juga yang harus induksi pas. Contoh, kalian bergaul dengan teman jangan pakai kunci gembok ya. Dan bergaul mah tidak harus selalu pas, bener nggak? Ya, tapi kalau dalam beribadah harus kunci gembok ya. Nah, kita pakai sistem enzim tuh. Baik, selanjutnya, nah ini untuk kerja enzim ya. Nah ini adalah ilustrasi yang tadi Ibu sampaikan bahwa enzim itu dipengaruhi oleh temperatur. Jadi ada enzim yang bisa bekerja optimal itu di suhu 30, ada yang bisa di suhu 40, ada yang bisa di suhu 60. Yang gambar ini di suhu berapa? Ya, baik. Yang gambar ini dia bisa bekerja optimal di suhu 40 derajat ya. Nah, sekarang contoh yang kedua, grafik yang kedua. Ternyata pH mempengaruhi ya. Ada yang tadi kata Ibu apa? Ada yang bisa di suasana asam, ada yang bisa bekerja di netral, ada yang bekerja di suasana basa. Nah, yang ditayangkan oleh Ibu ini adalah contoh enzim yang kebetulan dia bekerjanya adalah di suasana yang netral atau di pH 7. Contohnya adalah amilase tadi ya. Baik, selanjut ya. Nah, sekarang dalam kehidupan itu tidak pernah selalu berjalan mulus ya. Demikian pula dengan enzim. Wah, ternyata enzim itu orang baik. Tapi ketika bekerja mah banyak godaan. Nah, istilahnya adalah inhibitor. Nah, ya, Ibu doakan kalian tidak pernah jadi inhibitor untuk siapapun, ya. Nah, coba kita perhatikan ini, ya. Inhibitor. Nah, inhibitor itu adalah satu senyawa kimia juga. Tapi ketika dia, kata orang Sunda mah apa, ulu biung ya, ikut-ikutan ya, ngiring bingah, ternyata dia bukan membantu enzim, tapi dia malah mengganggu kerja dari enzim. Nah, itu makanya kata Ibu jangan pernah jadi inhibitor ya, baik itu inhibitor aktif maupun inhibitor pasif. Nah, coba kita perhatikan nah, lihat nih yang gambar A, inhibitor kompetitif. Nah, cek aja dia masuk ya, dia nempel aja itu, lihat dia nempel. Nah, coba perhatikan ini ya. Nah, set ini ya, ini kan si inhibitor masuk aja, nempel aja, duduk aja dengan manis di sini. Nah, coba kalian perhatikan ini ya. Kasihan banget substrat ya, tengok kiri, tengok kanan, kok tempat saya udah ada yang ngisi orang lain ya. Nah, jadi energi dari makhluk hidup itu habis ya, bukannya mengubah substrat. Kenapa nggak bisa diubah substratnya? Ya, karena ini nih sudah ada pengganggu yang menclok ya. Nah, ini disebutnya adalah inhibitor kompetitif. Nah, karena dia nempelnya adalah di sisi aktif. Kita bandingkan sama yang gambar B. Nah, ini nih gambar B. Ini anak ya. Nah, ini ternyata lihat, substrat ada, giginya enzim untuk substrat kosong ya nak ya. Nah, harusnya ketika tidak ada inhibitor, harusnya si substrat ini ya, si substrat ini celak aja ke sini. Benar nggak? Ya, harusnya celak aja dia duduk manis di sini. Aduh, ini kenapa aku nggak bisa masuk ya? Lah, ternyata lihat nih, ada si pengganggu. Walaupun dia nempelnya bukan di sisi aktif. Ketika inhibitor nempel bukan di sisi aktif, otomatis kita lihat sisi aktif enzim jadi berubah. Aku sudah ada yang mengubah ya, makanya enzim nggak bisa apa-apa. Yang terjadi adalah metabolisme tubuh kita terganggu. Nah, ini mungkin yang kita sebut dengan kenapa sih ada orang yang mengalami penyakit kelainan metabolisme. Mungkin aja salah satunya adalah ketika di dalam tubuh orang tersebut banyak inhibitor-inhibitor, banyak pengganggu-pengganggu. Makanya
pengganggu ini harus ada yang mengikat. Salah satunya adalah kita harus memasukkan makanan-makanan yang bergizi ya, supaya inhibitor yang ada di dalam tubuh kita tidak mengganggu kerja enzim yang akhir-akhirnya tidak mengganggu metabolisme tubuh. Maaf ini nak kelewat ya yang C ya, konsentrasi enzim. Baik. Nah, ternyata enzim itu dibutuhkan dalam jumlah yang harus pas. Kita lihat nak, konsentrasi enzim itu bukan begini ternyata. Makin enzimnya itu cepat, maka kerjanya makin bagus. Ya, untuk waktu tertentu. Tapi ketika jumlah enzim sudah pas, belum tentu si enzim itu mau bekerja terus. Beda dengan kita ya. Misal gini, kalian dikasih uang nih 10.000 oleh orang tua kalian. Maka kalian jajannya apa? Misalnya seporsi batagor. Dikasih 20.000, maka jajannya batagor 20.000, dikasihnya 20.000, maka nanti jajannya batagor plus teh pucuk ya. Dikasih 30.000, maka nanti jajannya batagor, kemudian apalagi nak, teh pucuk, kemudian jus. Nah, itu kalau dikasih jajan. Enzim nggak demikian nak, ternyata ketika posisi dia sudah pas, udah cukup. Saya sampai di sini aja, maka kerja saya optimal gitu ya. Nah, jadi enzim itu ternyata sesuatu yang begitu sangat istimewa. Makanya nak, jaga terus supaya enzim di dalam tubuh kita itu bisa bekerja dengan optimal ya. Lanjut. Ya, baik. Nah, ini untuk klasifikasi enzim ini tidak usah lah ya. Tapi sebagai pengetahuan mangga silahkan dibaca sejenak bahwa ciri khas dari enzim itu apa nak? Ase. Tuh di situ. Maltase untuk maltosa, protease protein, lipase lipid, amilase amilum. Ya, nanti kita ketemu ya dengan peroksidase. Peroksida, oke ya. Nah, itu untuk enzim. Jadi umumnya enzim itu diberi nama belakangnya ase. Ada nggak di sini yang namanya kalian belakangnya ase? Berarti kalian diberi nama mengikuti nama enzim. Ya, nggak ketang bohong itu ya. Ya baik, nah lanjut. Ya, nah ini mungkin nanti ya materi selanjutnya Ibu akan menjelaskan katabolisme dan anabolisme ya. Baik nak, untuk pertemuan hari ini mungkin Ibu cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di materi yang akan datang, yaitu dengan reaksi kimianya itu sendiri yang melibatkan enzim. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang kita praktikum maupun virtual ya. Kita praktikum maupun virtual, kita praktikum enzim. Kita buktikan kerja enzim dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik itu suhu ya, apakah pH dan seterusnya. Alhamdulillahirobbil alamin. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Kalian tetap jaga kesehatan, tidak usah keluar rumah tanpa ada keperluan yang begitu sangat mendesak. Tetap bahagia bersama keluarga, tetap semangat walaupun kita masih belajar dalam kondisi PJJ, tapi tidak mengurangi makna kita dalam belajar. Semoga ikhtiar kita pembelajaran hari ini itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ibu juga tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih karena Ibu bisa melaksanakan pembelajaran ini berkat bantuan dari tim PJJ-nya SMA Negeri 4 Bandung. Hebat untuk tim PJJ SMA Negeri 4 Bandung. Kita ucapkan selamat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.